Hai guys, dari hari kedua Mayweather Champion Chess Tour AIM Chess Rapid babak penyisian. Ada partai yang sangat menarik banget mempertemukan Arjun Erigaisi, pemain catur muda menjanjikan dan berkapasitas kelas dunia, berhadapan dengan Magnus Carlsen, sang juara dunia catur yang udah sering banget lah juara di Mayweather Champion Chess Tour. Di turnamen sebelumnya, Generation Cup, Magnus mengalahkan Arjun Erigaisi. Dan apakah di pertandingan ini, kesempatan Arjun untuk membalas kekalahan dari Magnus Carlsen itu akan berhasil? Langsung saja kita bahas sampai habis. Sebelum itu jangan lupa like dulu video ini, teman-teman. Bantu aku untuk menjangkau lebih luas lagi penontonku. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih buat yang udah dukung RL Chess. Ya, Arjun Erigaisi memulai dengan langkah D4. Ini pertandingan 15 menit dengan bonus waktu 10 detik. Bonusnya itu setiap melangkah ada tambahan 10 detik guys. Magnus merespon dengan langkah G6. Kemudian Arjun E4 dan hitam D6. Putih kuda C3, hitam gajah G7. Ya, Magnus Carlsen memilih pembukaan modern defense dengan ciri khas menyerang dari sayap menteri. Seperti ini biasanya. Kemudian putih bisa juga memilih rokade panjang. Artinya teman-teman, di beberapa langkah ke depan bisa terjadi opposite castle. Rokade berlawanan. Putih melanjutkan dengan langkah gajah E3, hitam A6, putih menteri D2, hitam B5. Putih lakukan rokade panjang, hitam B4, putih kuda D5, hitam A5. Putih lanjutkan dengan serangan H4, hitam H6. Putih F3, hitam kuda D7, putih G4, hitam E6. Putih kuda F4, hitam kuda E7. Putih mengamankan raja ke petak B1, hitam gajah B7. Putih lakukan perkembangan buah dengan kuda G ke petak E2 dan hitam D5. Putih kuda G3, hitam kuda B6. Ya, ingin memplot kuda di petak C4, putih menteri ke petak E1. Hitam kuda ke petak C4, putih gajah C1. Hitam menteri D6, putih benteng H2. Dan ternyata hitam tidak memilih rokade pendek, tapi dia lakukan rokade panjang. Ya, karena kalau memilih rokade pendek ini terlalu beresiko untuk pemain hitam ya teman-teman. Karena kita bisa lihat bahwa buah-buah putih sudah menyerang di sayap raja. Jadi kalau dia mengambil rokade pendek, ini terlalu riskan. Hitam rokade panjang, putih E5. Hitam menteri B6, putih C3. Hitam kuda C6, putih raja A1. Ya, mengamankan raja terlebih dahulu. Langkah yang bagus, kemudian hitam A4. Putih kuda D3, hitam gajah F8. Nah, kita bisa lihat bahwa Magnus Carlsen mulai menekan dari sayap menteri. Dan kita juga bisa lihat bahwa putih belum bisa menyerang dari sayap menteri ini. Artinya di langkah ke-22, Arjun Erigaisi memilih langkah yang membuat dia bisa mengganggu Magnus Carlsen dengan langkah F4. Ya, dia coba menyerang dari dobragan langkah F5. Break took the position. Hitam gajah A6, putih lanjutkan serangan dengan F5. Magnus Carlsen, pion B memukul pion C3. Pion memukul pion dan hitam raja D7. Perpindahan raja yang syarat akan teknik dengan tujuan benteng memplot ke petak B8 dan skakmat ke petak B1. Arjun Erigaisi, pion memukul pion E6, skak, pion memukul pion, dan menteri F2. Magnus Carlsen lanjutkan ide dengan benteng B8, putih masuk dengan menteri F7. Hitam gajah E7, Magnus Carlsen lakukan blunder, karena putih bisa lakukan kuda ke petak C5. Boom! Hitam raja D8, menteri memukul pion G6, memakan pion sekaligus menjaga checkmate di petak B1. Magnus Carlsen lakukan kuda C6 memukul pion E5. Boom. Arjun kuda memukul pion E6. Hitam raja D7. Pion memukul kuda. Menteri memukul kuda. Menteri ke petak E4 dilakukan Arjun Erigaisi. Tidak ingin menukar menteri. Karena ingin terus menekan pion di petak D5. Magnus Carlsen raja C6. Putih baru menukar menteri di petak F5. Menteri memukul menteri. Kuda memukul menteri. Dan hitam gajah C5. Putih gajah memukul pion H6, hitam A3.
Arjun Erigaisi sampai 35 langkah ini benar-benar memanfaatkan pion yang bisa dimakan untuk melanjutkan permainan ke babak endgame. Dan itu memang harus dilakukan Arjun karena kita sudah bisa melihat bahwa pertukaran menteri tadi membuat Arjun Erigaisi tidak bisa melakukan serangan ke raja milik Magnus Carlsen. Artinya dalam permainan catur kemenangan pun tidak harus melulu dengan skakmat teman-teman, dengan pengorbanan indah. Tapi melihat posisi ini Arjun ingin memanfaatkan kemenangan di babak endgame. Dan kalian bisa lihat sejauh 35 langkah evolution bar-nya menguntungkan bagi Arjun Erigaisi. Dengan keunggulan dia memiliki 5 pion sementara lawannya 3 pion. Magnus lanjutkan dengan A3 untuk memplot petak B2. Arjun Erigaisi tidak memberikan kesempatan dengan gajah memukul kuda sempak. Gajah memukul gajah dan dia lanjutkan dengan langkah E6. Hitam benteng H ke petak E8, putih benteng E1. Hitam gajah D3, putih kuda D4. Menarik kuda untuk memplot kuda di petak B3. Magnus gajah memukul kuda, putih pion memukul gajah, kemudian hitam benteng B4. Arjun benteng H4, hitam gajah E4. Ya, kenapa nggak dipukul pion D4-nya? Kalau dipukul, maka putih akan lakukan benteng ke petak D1 dan mengambil gajah. Jika benteng memukul pion E6, maka akan ada gajah ke petak C1. Bentengnya dalam posisi terkunci. Dan ini akan menang untuk Arjun Erigaisi. Hitam memilih gajah E4, putih benteng memukul pion A3, dan hitam benteng memukul pion E6. Putih gajah F4, hitam benteng memukul pion D4. Ya, putih lanjutkan dengan benteng C1 skak, kemudian hitam benteng C4, benteng memukul benteng, pion memukul benteng, dan putih lanjutkan dengan benteng A6. Menyederhanakan permainan, Arjun tepat sekali dia memilih langkah ini. Kenapa? Karena setelah langkah ini, hitam raja D5, benteng memukul benteng, raja memukul benteng. Kalian bisa lihat bahwa putih memiliki 2 pion bebas di petak G4 dan H4, dan putih juga memiliki pion gangguan juga dari pion promosi di petak A2. Nah, sulit ya mencegah 2 pion seperti ini, teman-teman. Ada 3 pion yang promosi, maksud saya 2 sisi seperti ini sulit untuk dihentikan. Dan Arjun melanjutkan permainan dengan raja B2, hitam gajah F3, putih G5, hitam C5, dan putih raja C3, hitam raja D5, putih G6. Magnus Carlsen raja E6, putih G7, raja F7, gajah E5, gajah D5, dan H5. Magnus menyerah di langkah ke-54. Kenapa teman-teman? Walaupun ini gajah beda warna, tapi dengan gangguan 3 pion promosi seperti ini di jalur yang berbeda, di sayap menteri dan sayap raja, ini sulit dihentikan. Dan pasti menjadi pertanyaan, gimana cara putih untuk menang? Ya, caranya dengan mengganggu lewat pion promosi ini. Apakah pionnya akan dilakukan pengorbanan? Tidak, tetapi nanti rajanya akan dibawa naik dan gajahnya akan menghentikan pion promosi ini. Maka putih akan menang. Gitu caranya. Atau rajanya akan membantu pion promosi yang sendirian ini di petak A2 dengan berpindah ke petak ini. Dan kemudian pion akan promosi. Kira-kira seperti itu beberapa langkah ke depan. Gimana saya bisa memprediksi? Ya karena saya juga pemain catur yang bisa memprediksi beberapa langkah ke depan. Dan sebenarnya kalian pun bisa memprediksi jika kalian melakukan kalkulasi. Teman-teman, kira-kira apakah akan terjadi duel yang menarik nih di babak 8 besar nanti? Apakah kedua pemain akan bertemu lagi? Dan apakah semua akan Magnus pada waktunya? So, Magnus udah mengalami kekalahan ya di babak penyisihan ini. Kalah oleh Mamedyarov dan Arjun juga. Nah, jadi Arjun jadi pemain yang mengalahkan Magnus Carlsen ya setelah Pragnananda, pemain junior India yang sangat hebat. Teman-teman, jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Apakah semua akan Magnus pada waktunya?